Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, kelas 4B, jurusan Ilmu Perpustakaan. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital mengenai filsafat teknologi dan ide tentang dunia, manusia, dan alat. Pembahasan yang pertama yaitu filsafat teknologi. Dunia yang saat ini kita huni merupakan kehidupan yang teknologis. Teknologi ada di mana-mana. Tentu kita tidak dapat hidup dalam dunia ini tanpa adanya teknologi dan harus menerima kenyataan ini. Kehidupan manusia sudah sepenuhnya dimediasikan oleh teknologi. Sangat susah jika hidup pada saat ini tanpa adanya alat, mesin, maupun fasilitas lainnya. Oleh karena itu, teknologi direfleksikan secara filosofis dalam bukunya yang berjudul Technology and the Life Work From Garden to Earth 1990. Dan ide menegaskan bahwa manusia tidak dapat hidup dalam keadaan yang non-teknologis, karena di atas bumi manusia merupakan makhluk yang secara inheren teknologis. Dunia non-teknologis tidak mungkin ada dalam kenyataan, dan hanya mungkin ada dalam teori saja. Buku ini akan membahas pemikiran dan ide mengenai teknologi dan hubungannya dengan manusia. Dan ide merupakan leading profesor di bidang filsafat dan dekan humaniora dan seni di State University of New York di Stony Brook, Amerika Serikat. Selain itu, ia juga seorang kepala di Technoscience Research Group di Stony Brook. Ide lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada 14 Januari 1943. Latar belakang filsafat ide adalah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. Ide mengakui dirinya awalnya berkecimpung dalam fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah teknoscience. Istilah teknoscience antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang berbeda, melainkan dua wilayah yang saling berhubungan. Ide mulai beralih ke wilayah filsafat teknologi pada tahun 1970-an lewat penelitiannya di bidang persepsi. Ketertarikannya terhadap persepsi dilakukan dalam Listening and Voice, a Phenomenology 1977, masing-masing mengenai fenomenologi pengalaman audio dan visual. Bergabungnya ide dengan Stony Brook yang banyak membuat riset saintifik dengan menggunakan instrumen merupakan pencetus minatnya dalam instrumentasi dan filsafat teknologi. Buku pertamanya mengenai filsafat teknologi adalah Technique and Praxis, a Philosophy of Technology 1979. Aliran filsafat teknologi baru muncul akhir-akhir ini karena teknologi umumnya dilihat sebagai terapan dari sains. Sains adalah teori, sedangkan teknologi hanya terapan dan terkait dengan hal-hal praktis dari sains. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai filsafat dan sains. Pada dasarnya, filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Pada waktu itu, sains belum menjadi eksperimental. Para filsuf hanya berspekulasi tentang alam dan filsafatnya merupakan filsafat alam. Untuk menjadi eksperimental dalam arti modern, dibutuhkan sejumlah faktor, termasuk mempersiapkan suatu keadaan di mana variabel-variabel tertentu dapat dikendalikan, di mana suatu pengukuran dapat dilakukan, dan dengan demikian menyeratkan penilaian matematis atau kuantitatif terhadap sesuatu. Tetapi, yang paling penting ialah eksperimen membutuhkan teknologi atau instrumen dengan suatu fenomena dibandingkan baik dipertentangkan maupun dihubungkan. Hal yang menonjol ialah perbedaan antara budaya Yunani klasik dan budaya Romawi Helenis. Budaya Romawi Helenis mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental, sedangkan budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Pada abad ke-8, pengetahuan ini disimpan dalam kebudayaan Islam. Mulai abad pertengahan, filsafat lebih bersifat teologis. Semua pemikiran diarahkan pada Allah sebagai yang mutlak. Namun, pada kurun waktu ini pula terjadi revolusi teknologis berupa pembangunan katedral-katedral yang besar dan mengagumkan. Selanjutnya, pada masa Renaissance, minat terhadap budaya dan pengetahuan Yunani Romawi bangkit kembali. Dunia Barat mulai memperoleh pengetahuan Yunani Romawi lewat tokoh-tokoh Islam yang sudah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pengetahuan juga bertambah dengan penjelajahan ke berbagai belahan dunia lain melalui jalan laut,
filsafat alam mulai dibedakan dari filsafat. Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Tokoh penting sains seperti Isaac Newton melakukan inovasi baru dalam sains. Menurut Ide, setelah sains dan filsafat berpisah di zaman modern, yakni pada abad ke-19, sains berkembang pesat dan masuk ke berbagai bidang terapan yang memicu revolusi industri. Hal ini terlihat dari fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi listrik dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan teknologi. Sebaliknya, filsafat mengalami kebuntuan karena para pemikir neo-Kantian dan neo-Hegelian yang mendominasi pemikiran filsafat pada waktu itu hanya berkutat untuk mengembangkan sistem tafsiran metafisik yang luas dan mengasingkan diri dalam menara gading akademis. Kondisi dunia filsafat mulai berubah dengan munculnya 3 aliran yang menentukan arah filsafat abad ke-20, yaitu pragmatisme dari John Dewey, positivisme atau logis dari lingkaran Wina, dan fenomenologi dari Edmund Husserl. Masing-masing aliran ini memiliki metode sendiri. Pragmatisme lebih terarah kepada penyelesaian masalah. Positivisme menjadikan sains sebagai pusat epistemologinya dengan metode empiris, logika, dan analisis linguistik. Fenomenologi merupakan sains pengalaman yang rigid dengan meminggirkan prasangka-prasangka. Pada abad ke-20 juga muncul teknologi tinggi. Sains beralih menjadi teknosains. Istilah teknosains antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang terpisah, melainkan dua bidang yang saling berhubungan. Teknologi modern menjadi sangat berbeda dari teknologi tradisional. Alat-alat teknologi yang canggih diciptakan. Salah satunya ialah komputer yang mampu mengerjakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Teknologi dianggap sebagai bagian dari praktis dan hanya merupakan terapan dari sains yang teoritis. Maka, teknologi dianggap tidak begitu penting daripada sains. Bahasan selanjutnya yaitu filsafat dan teknologi. Teknologi Yunani kuno tidak berkembang karena artefak diciptakan sebagai kuno karya seni dan selalu disubordinasikan terhadap teori-teori ideal para filsuf. Pada zaman Renaissance, teknologi mulai mempenetrasi kebudayaan di Eropa. Lebih dalam, Leonardo da Vinci banyak melukis desain-desain mesin, seperti mesin terbang atau pesawat, dan mesin bawah air atau kapal laut. Walaupun hampir semuanya belum berfungsi, Galilei menciptakan teleskop berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Galileo, sebagaimana diungkapkan Ide, merupakan orang Eropa pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Filsafat kian kokoh dalam periode metafisika. Teknologi mengalami kejayaannya pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakannya. Sains mencapai kegemilangannya dan ini berhubungan erat dengan teknologi. Contohnya, pada mesin uap, hukum termodinamika ditemukan bukan pada masalah alam, melainkan dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Menurut Ide, teknologi tidaklah netral, dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Budaya juga ikut berubah dengan penerapan teknologi. Ide juga berpendapat teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai sarana kekuasaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Sains tidak dapat dipisahkan dari alat-alat teknologi karena ia mewujud dalam instrumen. Hal ini sungguh mencolok dalam sains besar dengan struktur mesin raksasa yang canggih, semisal akselerator partikel yang mempunyai panjang lingkaran puluhan kilometer dan dipakai untuk meneliti aktivitas partikel yang lebih kecil daripada atom. Pembahasan selanjutnya yaitu filsafat teknologi dan pemikiran dan ide. Pada 1970-an dan 1980-an, tulisan-tulisan filsafat mengenai teknologi mulai marak. Diawali dengan karya antologi, filsafat teknologi mulai dikenal dan penting posisinya di dalam dunia filsafat. Pada 1983 dibentuklah Society
for Philosophy and Technology atau SPT di Amerika Serikat. Organisasi ini keberadaannya setara dengan Philosophy of Science Association atau PSA yang telah didirikan pada 1934. PSA merupakan perkumpulan cabang filsafat yang paling besar. Dengan demikian, filsafat teknologi diakui lewat suatu badan ilmiah walaupun SPT baru muncul dan keanggotaannya masih kecil dibanding dengan PSA. IDE mengkaji filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi pencitraan. Selain itu, ia juga melakukan penelitian di bidang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Karya pertamanya mengenai filsafat teknologi dimulai lewat Techniques and Praxis, Philosophy of Technology pada tahun 1979. Dalam filsafatnya, IDE menekankan materialistis dan kekonkretan alat-alat teknologi. Ia menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologis yang amat besar, ditinjau dari aspek waktu, ruang, dan bahasa yang masing-masing disebabkan oleh jam, peta atau lensa, dan tulisan. Ketiga artefak teknologi ini disebut sebagai representasi atas entitas alamiah yang berkaitan serta memediasikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Entitas yang direpresentasikan dibekukan sehingga dapat hadir kembali dan diulang-ulang. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dan ide dalam filsafat teknologi. Teknologi bisa didekati dari berbagai perspektif, secara epistemologis, etis, antropologis, dan metafisis. Pandangan terhadap teknologi pada abad ke-20 umumnya cenderung negatif. Misalnya, reifikasi teknologi menjadi suatu yang otonom dan bebas dari pengawasan manusia, menjadi totaliter, artifisial, berkembang dengan mengutamakan sarana daripada tujuan. Pendekatan yang dipakai IDE ialah fenomenologi. IDE mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Ia ingin menghindari interpretasi teknologi yang terlalu ekstrim, baik dari segi teknologi sebagai utopia maupun teknologi sebagai distopia. Latar belakang IDE ialah lintas disipliner dan saintifik. Ia menggunakan model personsian dan praksis untuk filsafat teknologi dan filsafat sains. IDE berpendapat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Dalam tulisannya, IDE menunjukkan melalui analisis fenomenologis bagaimana penggunaan teknologis dalam hubungan manusia teknologi bukan hanya mempengaruhi penjelasan kita mengenai alam, yaitu tentang sains, melainkan juga pemahaman diri dan realitas historis. Pendekatan IDE juga bersifat relativistik, dalam arti tidak melihat subjek dan objek sebagai terpisah. Subjek dan objek dipandang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai contoh, penggunaan alat teknologi tidak dapat dilihat dari aspek subjektif pengguna alat teknologi tersebut ataupun dari aspek situasi objektif di mana alat teknologi itu diterapkan. Sebaliknya, ia dilihat dari aspek interaksional di antara manusia sebagai individu ataupun masyarakat dengan lingkungan teknologinya. Pembahasan selanjutnya yaitu filsafat sains baru. IDE memiliki pandangan tersendiri berkenaan dengan gagasan Thomas Kuhn mengenai paradigma. Kuhn menyatakan paradigmalah yang mendasari pengetahuan saintifik dan bukan hukum sains. Ia menentang pandangan sains lama yang mengutamakan teori. Bagi Kuhn, selain menentukan hukum dan teori sains yang berlaku, paradigma juga menghasilkan hukum dan teori sains derivatif. Paradigma yang dimaksud merupakan model atau cara pandang yang diterima pada masa tertentu. Paradigma inilah yang memandu perkembangan sains. Dalam filsafat sains, baru terjadi perubahan dari cara pandang yang konseptual dan logis ke suatu dinamika memandang yang praksis dan perseptual. Dengan kata lain, peralihan dari model nomologikal ke model praksis persepsi, tetapi masih ada unsur platonis yang tersisa. Filsafat sains baru masih tidak memperdulikan perwujudan materi serta dimensi teknologis dari sains. Sains kontemporer jelas-jelas diwujudkan secara teknologis, yaitu lewat instrumentasi. Instrumen menjadi syarat dan juga mediator bagi pengetahuan saintifik saat ini. Instrumen adalah operator konkret
dan materi dalam praksis saintifik. Namun, para pemikir filsafat sains hanya sedikit meninjau efek instrumen terhadap paradigma atau episteme dalam sains. Peranan instrumen hanya ditempatkan sebagai latar belakang. Di sini jelas terlihat bahwa masih tersisa gagasan mengenai sains sebagai sesuatu yang konseptual, murni atau persepsi yang lepas dari instrumen sebagai perwujudan materi. Inilah perbedaan kontras antara filsafat teknologi dan filsafat sains. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara filsafat teknologi dan filsafat sains. Filsafat sains dan filsafat teknologi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama ialah asal-usul filsafatnya. Filsafat sains mulanya lebih didominasi oleh positivisme. Kemudian filsafat sains menjadi analitik dan mengabaikan teknologi. Sementara itu, filsafat teknologi lebih didominasi oleh berbagai filsafat praksis seperti fenomenologi, pragmatisme, dan neomarxisme. Perbedaan keduanya ialah filsafat sains cenderung didominasi oleh teori, sedangkan filsafat teknologi lebih cenderung ke arah praksis. Pandangan tersebut dipertanyakan. Sekiranya teknologi berasal dari sains, semua dampak negatif teknologi harus diselesaikan dengan merujuk kembali ke sumbernya, yaitu sains. Dengan demikian, penyelesaian masalah sosial yang disebabkan oleh penggunaan teknologi harus ditangani dalam wilayah sains. Menurut ide, irisan antara filsafat sains dan filsafat teknologi adalah di realisme instrumental. Menurut ide, irisan antara filsafat sains dan filsafat teknologi adalah realisme instrumental. Realisme instrumental merupakan pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitas eksperimen, dan secara lebih luas dalam konteks praksis dan persepsi. Realitas ditampilkan serta dipersepsikan melalui instrumen. Sains merupakan perwujudan ilmu secara teknologis. Perwujudan sains dalam teknologi, yakni dalam bentuk instrumentasi, merupakan refleksi yang penting dalam filsafat sains dan filsafat teknologi. Pembahasan selanjutnya yaitu instrumentasi dan realisme instrumental. Realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dan dunia sains. Sains bukanlah teori murni atau inferensi rasional saja. Sains yang teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Kita melihat perwujudan sains dalam teknologi sangat penting, dan hal ini didasari oleh beberapa filsuf sains lama, filsuf pikiran, maupun filsuf sains baru atau filsuf tubuh. Dreyfus yang meneliti kecerdasan artifisial menunjukkan bahwa teknologi dalam bentuk instrumen adalah satu keharusan bagi perwujudan sains yang manusiawi sehingga ia tidak dapat berpikir secara manusiawi. Pemikiran Dreyfus ini berlawanan dengan pemikiran Plato dan Descartes yang mengatakan bahwa tubuh menghalangi pikiran dan rasio. Tubuh memainkan peran yang penting dalam kegiatan mengetahui, yakni epistemologi. Perbedaan ilmiah yang menimbulkan ketertarikan orang terhadap komputer. Kritik kedua adalah mengenai komputer sebagai entitas yang seolah-olah independen. Filsuf tubuh lainnya ialah Patrick Helland yang menulis buku Space Perception atau The Philosophy of Science. Bagi Helland, suatu teori sains yang perseptual dan praksis membutuhkan instrumen. Bagi Helland, pengukuran yang dilakukan melalui alat-alat teknologi bersifat hermeneutis dan perseptual. Pengukuran merupakan persepsi satu-satunya yang diperantarai oleh alat-alat teknologi. Definisi ini sempit karena meniadakan observasi yang dilakukan tanpa instrumen. Ide membahas dua filsuf pikiran yang menyumbangkan pemikirannya yang penting ke arah ini, yaitu Ian Hacking dan Robert J. Di satu pihak, filsafat analitik mengatakan bahwa seharusnya yang dipikirkan bukanlah observasi, melainkan pernyataan mengenai observasi tersebut. Hacking yang ingin melampaui positivisme dan filsafat analitik mengatakan bahwa kita harus kembali pada observasi dan bukan berbicara mengenai pernyataan observasi. Hacking yang mengkritik pandangan analitik dan filsafat sains menganggap eksperimen telah diabaikan karena para filsuf terlalu sibuk dengan teori. Observasi yang dilakukan melalui instrumen merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan. Apabila entitas teoritis masuk ke dalam wilayah yang dapat dimanipulasi, maka ia dianggap nyata.
Seandainya ada entitas teoritis yang tinggal sebagai inferensi saja, ia masih diragukan kenyataannya. Bagi hacking, jika suatu eksperimen dapat dimanipulasi untuk memenuhi syarat eksperimen terkait dengan entitas tersebut, entitas yang diselidiki adalah nyata. Sains yang menjadikan eksperimental melalui instrumen merupakan titik pertemuan antara filsafat sains dan filsafat teknologi. Banyak filsuf tergolong dalam filsafat sains baru yang menolak filsafat sains lama yang terbatas pada logika. Harus dilihat dalam arti konkretnya, yakni dari segi praksis yang menyangkut persepsi dan yang mengutamakan peranan instrumen dalam menghasilkan pengetahuan baru bagi dunia. Sumbangan instrumen yang lain bagi sains adalah memberi status nyata pada realitas yang sebelumnya berada dalam wilayah teori dan yang berstatus teoritis saja. Realisme instrumental lahir sebagai perwujudan teknologis dari Science Technological Embodiment of Science yang berjalan melalui penggunaan instrumen dan di dalam situasi eksperimental, serta peranan praksis dan persepsi melalui instrumen tersebut. Mengikuti Heidegger yang mengatakan bahwa teknologi menyingkap cara berada dunia, ia menunjukkan bahwa teknologi menyingkap dunia mikro dan makro yang berada di luar jangkauan indera. Fungsi instrumen dilihat secara positif dalam arti instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Tokoh-tokoh realisme instrumental menekankan peningkatan dan magnifikasi yang dimungkinkan oleh instrumentasi. Di sini wilayah teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi, dan observasi ini menjadi wilayah perseptual yang baru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.